Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bahas tentang research methodology atau bisa disebut dengan metode penelitian. Mungkin pada belum tahu kan apa itu metode penelitian. Nah, ada beberapa sumber yang menyatakan tentang metode penelitian itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, metode penelitian itu terdiri dari dua kata. Research methodology. Dari kata research dulu. Research itu menurut Cambridge is a detailed study of object, especially in order to discover new information or new thing. Atau kalau di bahasa Indonesia itu suatu ilmu yang dipelajari untuk menemukan informasi baru. Terus kemudian kalau metodologi atau metode itu bisa kita sebut dengan proses, cara, step, how, a way, like that. Pasti kalian nanya-nanya nih, apa sih tujuan dari research methodology itu atau metode penelitian? Secara umum ada 3 tujuan dari penelitian ilmu itu sendiri. Pertama, untuk memperoleh pengetahuan atau informasi baru tentang suatu hal. Nah, itu. Kemudian untuk membuktikan atau menguji dari suatu ilmu yang udah ada sebelumnya. Terakhir, untuk mengembangkan pengetahuan yang udah ada. Jadi untuk berinovasi seperti itu. Yang ketiga tadi itu adalah tujuan dari metode penelitian secara umum. Ada juga tujuan metode penelitian yang secara teoritikal. Maksudnya itu adalah ketika hasil dari penelitian itu tapi nggak bisa digunain langsung atau kita ambil manfaatnya. Nah, penelitian macam itu tuh bisa, atau hasil dari penelitian itu tuh bisa disebut dengan basic research. Nah, selanjutnya habis tujuan metode penelitian secara basic, ada juga secara praktis. Dari namanya aja metode penelitian secara praktis, itu maksudnya adalah metode penelitian itu nanti yang bertujuan menghasilkan suatu hal baru atau menemukan hal yang baru. Nah, dari hasil penelitian ini nanti bisa digunain atau di-apply in life society gitu. Jadi penelitian ini juga bisa disebut dengan applied research. Habis itu, setelah tadi udah ngomongin tentang pengertian research methodology, terus tujuan, sebelum kita lebih lanjut tentang research methodology itu sendiri, nah ada juga research methodology yang berdasarkan dengan kegunaan. Ada beberapa research methodology yang berdasarkan dari fungsinya tadi. Kayak tadi applied research, basic research, itu juga bisa dimasukkan ke dalam kategori penelitian berdasarkan kegunaannya. Kalau kan tadi basic itu hasil penelitiannya nggak bisa langsung dimanfaatin. Kalau applied research emang hasil dari penelitian itu bisa di apply ke dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada kegunaan lain selain basic sama applied, yaitu action research and evaluation research. Kita ngomongin yang action research dulu. Dari namanya aja kan action, aksi gitu. Jadi penelitian action research ini tuh untuk to resolve a problem, atau resolve itu untuk
menyelesaikan suatu masalah gitu. Kalau evaluation research yang bertujuan untuk memberi evaluasi pada beberapa kasus atau beberapa masalah seperti itu. Tadi kita udah ngomongin tentang tujuan dari metode penelitian atau research methodology secara generally, and then basic, and then practice. Nah, juga ada tujuan penelitian yang secara verifikatif, eksploratif, dan secara pengembangan. Kemudian lanjut memahami lebih jauh tentang research methodology. Metode dari penelitian tersebut ada dua macam, epistemologi dan ontologi. Kalau epistemologi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana Anda membuat langkah-langkah dalam rangka mempelajari sifat dunia dan realitasnya. Misal nih, ketika mempunyai sebuah pertanyaan dan anggapan tentang dunia, bagaimana dunia diciptakan dan lain sebagainya. Kemudian dari pertanyaan itu kamu berusaha untuk menemukan jawaban dengan cara mempelajari dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan epistemologi. Terus ada yang ontologi. Ontologi itu ilmu filsafat yang mempelajari Anda sebagai peneliti tersebut. Maksudnya itu kita kalau ontologi ini tuh lebih fokus ke asumsi-asumsi dari si peneliti gitu. Contoh, Anda membayangkan dunia ini, bagaimana dunia ini sebelum diciptakan, dan lain-lain. Kalau penelitian kualitatif itu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada hal-hal yang ilmiah. Biasanya penelitian ini tuh fokus pada menyelidiki, menggambarkan, menelusuri suatu kejadian gitu. Kalau kuantitatif itu fokus pada data-data dan teori. Biasanya hasil dari penelitian kuantitatif ini nanti akan menghasilkan suatu teori baru terhadap hal yang diteliti. Pasti pada bingung kan antara penelitian jenis kualitatif dan kuantitatif. Nah, sebenarnya ada perbedaan yang mencolok dari kedua penelitian tersebut. Perbedaan yang mendasar dari penelitian kualitatif dan kuantitatif itu terdapat pada teori serta data yang diperoleh. Tapi, menurut William, itu ada 5 dasar yang membuat penelitian kualitatif dan kuantitatif itu berbeda. Apa aja? Nah, perbedaan yang pertama yaitu bersifat realitas. Kalau kualitatif melihat suatu realitas itu bersifat tunggal, konkret. Kalau kuantitatif itu lebih spesifik terhadap objek. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua adalah dilihat dari interaksi peneliti dengan objek yang ditelitinya. Kalau dalam penelitian kuantitatif, penelitian ini tuh melihat sebagai independen. Kalau kualitatif itu melihat proses sebagai interaktif, bahkan nggak bisa dipisahkan. Oke, kemudian perbedaan yang ketiga yaitu dilihat dari posibilitas generalis. Kalau kuantitatif itu penelitian ini tuh bebas dari ikatan konteks dan waktu, jadi bisa diteliti kapanpun dan dimanapun. Kebalikan dari kualitatif, kalau kualitatif itu terikat dan ada ikatan dengan konteks dan waktu. Kemudian yang keempat itu dilihat dari posibilitas kasual. Tadi general, sekarang kasual. Terus yang terakhir, perbedaan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif itu dilihat dari peranan nilai.
Kalau kuantitatif itu melihat segala sesuatu itu objektif, terus bebas nilai, terus emang harus apa adanya. Beda dengan kualitatif, ini si penelitinya itu harus subjektif, melihat segala sesuatu itu tidak bebas gitu, nggak kayak kuantitatif yang harus terikat dengan nilai. Terus ada tipe-tipe penelitian kualitatif. Ada 5 tipe penelitian kualitatif. Yang pertama, fenomenologi. Kedua, etnografi. Ketiga, studi kasus. Keempat, metode teori dasar. Dan kelima, metode historis. Setelah itu ada beberapa prosedur yang dilakukan dalam penelitian kualitatif. Pertama itu ada merumuskan masalah dengan fokus. Yang kedua, mengumpulkan data di lapangan. Ketiga, menganalisis data. Keempat, merumuskan hasil studi yang telah tadi udah diteliti. Dan yang terakhir adalah merumuskan rekomendasi untuk pembuatan keputusan. Jadi hasil ini tuh kayak harus minta rekomendasi dari beberapa ahli untuk disahkan atas hasil dari penelitian kualitatif itu. Sekarang tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian kualitatif. Yang pertama, yang paling utama itu emang harus mengangkat permasalahan. Tanpa permasalahan kita nggak akan tahu apa yang harus kita lakukan gitu kan. Yang kedua, memunculkan pertanyaan dari suatu penelitian, itu juga penting. Yang ketiga, mengumpulkan data, terus melakukan analisa data. Yang terakhir, menjawab pertanyaan dari apa yang telah kita teliti itu. Tadi kita udah ngomongin tentang prosedur dan tipe-tipe penelitian kualitatif. Sekarang gantian kuantitatif. Ada banyak prosedur penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu adalah identifikasi permasalahan. Emang kita harus merumuskan permasalahan dulu, habis itu studi literatur. Terus habis studi literatur, prosedur lainnya yaitu pengembangan kerangka konsep. Jadi kita harus membuat kerangka dulu dalam permasalahan itu. Terus habis itu diidentifikasi. Kemudian dikembangkan menjadi desain penelitian. Kemudian ada teknik samping. Kemudian pengumpulan dan kuantifikasi data. Habis itu baru dianalisa datanya. Dan terakhir interpretasi dan komunikasi hasil penelitian. Setelah tadi prosedur tadi udah dijalanin, tinggal dikomunikasiin apakah hasil ini nanti bisa dicanangkan untuk kedepannya. Terus habis itu ada tipe-tipe penelitian kuantitatif. Ada 6 tipe-tipe penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah penelitian deskriptif, kemudian penelitian korelasional, kemudian ada penelitian kausal komparatif, ada penelitian tindakan, ada penelitian perkembangan, dan terakhir ada penelitian eksperimen. Mungkin itu dulu hasil dari video tentang research metodologi. Intinya dari apa yang aku bahas dari awal sampai akhir itu adalah research metodologi atau metode penelitian itu suatu langkah atau cara yang digunakan untuk menemukan suatu informasi atau temuan baru yang nanti bisa bermanfaat di kehidupan manusia gitu. Terus nanti ada beberapa langkah-langkah tadi apa aja. Terus ada tipe-tipe kayak masuk ke penelitian kuantitatif dan kualitatif. Mungkin itu dulu ya video dari aku. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga dari video ini bermanfaat. Spesial video ini aku
dedikasikan ke Mr. Agus as ELD Lecturer UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bahas tentang research methodology atau bisa disebut dengan metode penelitian. Mungkin pada belum tahu kan apa itu metode penelitian. Nah, ada beberapa sumber yang menyatakan tentang metode penelitian itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, metode penelitian itu terdiri dari dua kata. Research methodology. Dari kata research dulu. Research itu kalau menurut Cambridge is a detailed study of object, especially in order to discover new information or new thing. Atau kalau di bahasa Indonesiain itu suatu ilmu yang dipelajari untuk menemukan informasi baru. Terus kemudian kalau metodologi atau metode itu bisa kita sebut dengan proses, cara itu.